السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita ucapkan alhamdulillah. Atas izin Allah kita kembali dipertemukan dalam majlis yang mulia ini. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 3 kebaikan untuk kita semua tatkala kita hadir dalam sebuah majlis ilmu. Hadir dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di mana janji Allah dan Rasulnya tidaklah orang yang berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk melaksanakan salat, kecuali dia akan diberi 3 kebaikan. Akan dihapuskan dosa-dosanya, akan dicatatkan pahala untuknya, dan akan ditetapkan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Sehingga dengan hadirnya kita dalam rumah Allah ini, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita 3 kebaikan tersebut. Salam dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pembahasan kita di dalam kitab Khulasah Ta'zimil Ilm. Kita akan lanjutkan biiznillah ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-maq'adul awal. Kita akan masuk pada pembahasan simpul-simpul atau poin-poin penting yang harus kita ketahui untuk sampai kepada pengagungan terhadap ilmu. Poin-poin penting untuk kita sampai kepada mengagungkan ilmu itu sendiri, sehingga dengannya adalah merupakan syarat untuk kita mendapatkan ilmu. Al-maq'adul awal dikatakan oleh penulis hafizahullah taala Al-Syekh Salih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, bahwasanya simpul yang pertama untuk mendapatkan
di dalam hati kita terhadap pengagungan ilmu adalah tathiru wi'a'il ilm. Tathir wi'a'il ilm. Tathir artinya adalah membersihkan, mensucikan. Wi'a itu artinya adalah wadah, tempat. Al-ilmu ya ilmu. Jadi ini poin pertama yang akan kita pelajari dalam kitab ini, bagaimana kita bisa mengagungkan ilmu itu sendiri, yaitu dengan membersihkan wadahnya ilmu. Membersihkan tempat ilmu. Ya. Dan ilmu itu pasti akan ada tempatnya. Ya. Dan karena dia punya tempat, termasuk penghormatan kita terhadap ilmu, pengagungan kita terhadap ilmu, maka kita harus membersihkan tempatnya terlebih dahulu. Kita harus membersihkan tempat ilmu itu sendiri supaya dia bisa masuk ke dalamnya. Untuk tamu saja yang akan datang berkunjung ke rumah kita, maka tentu kita akan bersihkan rumah kita sendiri. Kita akan rapi-rapi, kita akan sapu, ya. Kita akan bereskan sampah-sampah. Halaman rumah kita bersihkan, ruang tamu kita bersihkan, kamar mandi kita bersihkan. Kenapa? Karena kita tahu akan ada tamu yang mau datang. Apalagi kalau kita tahu bahwa tamu ini spesial. Tamu ini orang yang terhormat. Maka tentu kita akan melakukan pembersihan yang lebih maksimal. Maka terhadap ilmu pun seharusnya demikian. Kalau memang dalam diri kita ingin menunjukkan bahwa kita ini agungkan ilmu, di dalam hati kita terdapat pengagungan terhadap ilmu, dan ilmu itu letaknya atau rumahnya, tempatnya adalah di dalam hati kita, maka otomatis pun kita akan senantiasa membersihkan tempat ilmu itu sendiri, yaitu hati. Makanya beliau mengatakan wahuwal qalb, dan tempat ilmu itu adalah hati. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilm wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil-ilm. Yang artinya adalah ilmu itu akan masuk ke dalam hati sesuai dengan kadar kebersihan hati kita. Sesuai dengan kadar kebersihan hati kita. Wa idza izdadat taharatuhu, jika hati tersebut semakin bersih, izdadat qabiliyatuhu lillah,
maka hati tersebut pun akan semakin mudah untuk masuk ilmu di dalamnya. Kayaknya yang perlu diperhatikan ya. Dalam belajar itu untuk kita dapatkan ilmu, yang harus diperhatikan lebih dulu adalah hati kita. Ya. Untuk mengagungkan ilmu itu syaratnya atau prinsipnya atau dasarnya supaya kita bisa mengagungkan ilmu sehingga ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita adalah bersihkan tempatnya. Bersihkan tempatnya. Semakin bersih tempat tersebut, maka kita pun akan semakin mudah untuk dapatkan ilmu. Antum saja kalau sesuatu tempat kalau bersih, betah kan? Betah. Kalau kotor, nggak nyaman kita. Nggak nyaman. Antum sholat saja kalau masjid kotor, nyaman. Sholat, sujud, nempel semua nih, pasir di situ. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Tapi kalau masjidnya adem, sama kipas angin, bersih, wangi, itu seakan-akan kita nggak mau keluar dari masjid itu. Saya pernah, kapan? Baru, oh iya baru ya. Itu saya di Madinah, pekan, 2 pekan yang lalu. Itu saya pergi ke daerah Badar. Saya pergi ke daerah Badar, tempat terjadinya perang Badar. Pas mau pulang dari Badar yang jauhnya dari Madinah sekitar 120 km. Mampir sholat zuhur, jamak, kosor, takdim di masjid dekat terjadinya perang Badar. Dan itu pas masuk, wah luar biasa masjid orang. WC-nya aja pakai AC, Pak. Kaget saya. Seumur-umur baru hidup, baru lihat ada WC tempat wudhu masjid pakai AC. Wah, dan bersihnya Masya Allah. Masuk ke dalam masjid, itu masuk ke masjid, perasaan itu nggak mau keluar. Sampai-sampai saya beberapa jamaah, saya ajak baring-baring setelah sholat. Datang petugasnya, selesai ya keluar. Baru kita keluar. Saking nyamannya masjid. Empuk karpetnya, wanginya Masya Allah. Wangi apa? Wangi kayak ada wangi-wangi kopi gitu loh. Parfumnya kok parfum kopi. AC-nya Masya Allah. Wah, saya langsung mimpi ya Allah. Semoga kita bisa bangun masjid semegah ini. Bukan megah sih, senyaman ini kita. Selalu mimpi saya seperti itu. Sebaliknya, saya pernah sholat, saya nggak usah sebutkan. Isi pengajian, bukan apa, saya menangis. Kenapa? Ketika isi kajian itu, sholat di masjid, masjid kita kajiannya. Itu kotornya subhanallah. Masjid luar biasa. Bukan di sini ya. Bukan di sini. Pokoknya di luar kota Jambi.
Sampai-sampai saya ingatkan kepada jemaah, ayo jemaah, saya minta tolong eh, antum setelah ini cari waktu untuk gotong royong bersihkan masjid ini, Pak. Nggak betah saya. Itu di depan kita tempat imam, tai cicak, debunya, itu pasirnya. Waduh, saya bilang, ya Allah, sebegini ya terhadap rumah Allah gitu. Alangkah subhanallah saya bilang. Jangan seperti ini. Besok harus bersih, dipaku karpetnya semua, bersihkan, cuci. Kalau bisa pakai uang-uangnya. Sawang-sawang itu bersihkan semua saya bilang. Masjid itu nggak boleh kotor. Kita harus rawat maksimal gitu. Kalau bisa, wangi. Kan itu subhanallah. Rumah kita sapu, kita pel, kita ganti spraynya kadang setiap 3 hari, 4 hari. Sarung bantal kita juga kita ganti. Sofa kita pakum, karpet kita pakum, toilet kita bersihkan, kita gosok. Giliran rumah Allah seperti ini. Agak sedikit kecewa saya. Dan jujur saja, saya nangis. Saya sampaikan ke jamaah itu, saya nangis. Jangan gini terhadap rumah Allah. Ya kalau mau marah, ya mau tersinggung, tersinggung lah. Tapi waktu itu saya udah nggak tahan gitu. Karena eh, terlalu kotor sudah. Subhanallah. Artinya nggak betah kita. Gimana kita mau khusyuk? Ya, gimana kita mau khusyuk? Sementara seakan-akan kita sujud itu debu masuk semua. Apalagi saya agak-agak alergi terhadap debu. Jadi tahu gitu kalau ini berdebu, nah ini udah nggak enak nih tenggorokan pasti. Dada udah nggak enak. Udah itu kita lihat kiri kanan kotoran cicak. Ya Allah kirim. Artinya apa? Semakin bersih tempat tersebut, maka kita pun akan semakin betah. Termasuk begitulah ilmu. Semakin bersih hati kita, maka akan semakin betah ilmu tersebut akan bertempat di dalam hati kita. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, "Faman arada hiyazat al-ilm, falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatin." Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia menghiasi batinnya. Jangan hanya sibuk menghiasi zahirnya saja. Wa yutahhir qalbahu, dan dia bersihkan hatinya min najasatin, dari kotoran-kotoran. Ya. Ini perkataan beliau daging semua. Ya, jadi tulisan beliau ini daging semua kata orang. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia mengisi atau menghiasi batinnya, ya, lebih dia menghiasi zahirnya. Jangan hanya sibuk justru menghiasi zahir kita, tapi lupa akan batin. Sementara ilmu itu tempatnya di dalam. Hendaknya kita menyibukkan diri kita menghiasi daripada tempat ilmu itu sendiri. Dan tentunya kita hiasi hati kita atau kita bersihkan hati kita dari najasatin. Najasa artinya najis. Artinya di sini kotoran. Bersihkan dari semua kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran terhadap syubhat, kotoran-kotoran terhadap syahwat, kotoran-kotoran terhadap
dosa-dosa. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa liqalbin natif. Karena ilmu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat lembut, tidak pantas kecuali dia akan bertempat kepada hati yang bersih. Ya. Jadi ilmu itu terlalu mulia untuk kita tempatkan di tempat yang kotor. Maka kita berusaha untuk selalu bersihkan hati kita. Ya, jangan sampai sesuatu yang berharga tadi, yaitu ilmu, yang sangat bernilai, diletakkan di tempat yang kotor. Kenapa? Dia tidak akan lama. Dia tidak akan bertempat dan betah di tempat atau di hati yang kotor. Karena dia mulia, maka butuh tempat yang mulia. Butuh tempat yang bersih. Maka siapa yang ingin belajar, siapa yang ingin menuntut ilmu, siapa yang ingin pergi ke majelis ilmu, siapa ingin pergi menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, perhatikan dulu hatinya. Bersihkan dulu hatinya dari kotoran-kotoran. Lalu kemudian Syekh Saleh menyebutkan apa saja di antara jenis-jenis kotoran yang biasa mengotori hati-hati kita, yang harus kita singkirkan dan yang harus kita bersihkan. Beliau mengatakan wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimain. Kotornya hati itu atau bersihnya hati itu kembali kepada dua pokok yang besar. Maksudnya adalah dari sekian banyaknya kotoran-kotoran hati yang mungkin jumlahnya kita tidak bisa hitung dan mengiranya dan identifikasinya, nggak bisa. Maka beliau menyimpulkan dua kotoran hati yang besar. Ya, jadi dari sekian banyak kotoran, beliau singkat atau beliau ringkas menjadi dua kotoran yang besar. Yang dari dua kotoran ini akan berubut nanti kotoran-kotoran lagi di bawahnya. Yang harus dibersihkan satu persatu. Yang dua kotoran tersebut yang merupakan kotoran yang besar, kata beliau adalah ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Kotoran syubhat. Artinya bersihkan hati ini dari kotoran syubhat. Kalau ada syubhat, maka segera kita tinggalkan. Segera kita singkirkan dari hati kita. Karena dia adalah kotoran ilmu. Ya. Karena dia adalah kotoran yang akan mengganggu masuknya ilmu. Ilmu tidak akan pernah bersatu dengan syubhat. Ilmu
tidak akan pernah bersatu bersamaan dengan syubhat. Ilmu akan pergi ketika seseorang menempatkan di dalam hatinya syubhat, kemudian dia juga di samping itu belajar menuntut ilmu, ilmu ini yang akan pergi meninggalkan. Kalau dia tidak berusaha untuk selalu membersihkan hati tersebut dari kotoran syubhat tadi. Dan syubhat itu banyak. Babnya itu udah nggak bisa dihitung berapa babnya syubhat. Ya. Cukuplah syubhat itu adalah perkara yang membuat kita ragu. Atau perkara yang tidak kita ketahui kejelasannya. Samar-samar. Ya. Tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Kenapa? Karena itulah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah menjauh dari perkara-perkara syubhat. Di mana Nabi SAW dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah pernah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara dua perkara ini, halal dan haram, itu ada yang syubhat. Syubhat itu nggak jelas. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuha katsirun minan nas. Syubhat ini banyak tidak mengetahui kalau ini adalah syubhat. Manusia itu banyak nggak paham kalau ini ternyata syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi. Siapa yang menjauhi syubhat, maka sungguh dia telah membuat penjagaan yang kuat untuk agamanya. Wa 'irdihi, kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjumus kepada perkara syubhat, maka dia sudah masuk dalam ranah yang haram. Ar-ra'i yarghal ghanam, ar-ra'i yar'al ghanam. Ya. Atau ar-ra'i yar'a haula al-hima yushaku an yaqa'a fihi. Seperti orang yang sedang mengembala, ya, di perbatasan, di mana ketika dia kalau tidak hati-hati, maka gembalaannya bisa keluar dari batasan. Jadi gampang untuk tergelincir maksudnya. Gampang untuk dibinasakan, gampang untuk ditekam, gampang untuk hancur dan seterusnya. Nah, ini perkara syubhat yang menjadi penghalang ilmu itu sendiri. Ya, perkara syubhat yang menjadi penghalang ilmu itu sendiri. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, wal athar, kotoran hati yang kedua yang merupakan kotoran besar, yang tadi adalah syubhat. Yang kedua kata beliau adalah taharatuhu min najasati syahwat. Bersihkan hati dari najis atau kotoran-kotoran syahwat. Jadi syubhat, syahwat adalah merupakan kotoran yang paling besar yang ketika salah satu atau bahkan dua-dua kotoran ini berada di dalam hati kita, ilmu tidak akan pernah mendekat. Ilmu tidak akan pernah mendekat. Ilmu akan selalu muncul ketika dua ini yang merupakan, ya,
Penyakit yang paling besar yang biasa menggerogoti hati seseorang. Ini toksik, ini virus besar. Yang harus selalu kita waspadai. Ya, kita harus selalu berusaha membersihkan hati-hati kita dari dua kotoran yang paling besar ini. Ini yang kedua adalah dari syahwat. Jadi syahwat maksud di sini adalah syahwat yang diharamkan. Karena ada syahwat yang halal. Syahwat yang halal. Ya, kan? Ya justru. Jadi syahwat itu sendiri dibagi menjadi dua. Halal, haram. Yang halal seperti apa? Makan dari yang halal-halal. Kita punya syahwat makan. Pengen makan ini, pengen makan itu. Tapi pastikan makananmu halal. Dari hal-hal yang baik. Tayyib. Halalan tayyibah. Wa kulu washrabu. Makanlah kalian dari makanan yang baik, yang halal. Syahwat ingin mungkin berhibur misalnya. Silahkan ambil hiburan yang halal. Jangan ambil refreshing yang diharamkan. Pergi ke tempat-tempat yang justru bukan membersihkan hati, membuat pikiran menjadi tenang. Tapi yang ada hanya pikiran kita semakin kotor, hati kita semakin rusak. Akhirnya apa? Hilang semua nilai-nilai kebaikan. Tergusur semua nilai-nilai kebaikan. Tidak lagi mau sholat, tidak lagi mendengarkan nasihat. Bahkan syahwat kepada lawan jenis. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Engkau mendatangi keluargamu itu adalah sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sebegitunya kah? Ya. Orang bisa dapat pahala ketika dia mendatangi keluarganya. Maka Rasulullah menjawab, apakah kalian tidak melihat ketika orang menempatkan syahwatnya kepada yang tidak pada tempatnya, dia akan dapatkan dosa? Dosa. Maka begitu juga ketika engkau tempatkan syahwat tersebut kepada sesuatu yang halal, kau dapat pahala. Kau dapat pahala. Jadi maksud syahwat di sini adalah syahwat yang menjerumuskan. Karena bagaimanapun kita ini makhluk yang diciptakan dengan syahwat. Ya. Dan di antara bentuk sempurnanya ciptaan kita sebagai makhluk yang terbaik, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, adalah diciptakan dengan syahwat dan kemudian diciptakan dengan akal, dengan otak untuk berpikir, oh ini baik, oh ini buruk. Adapun hewan, dia punya syahwat tapi tidak punya akal. Nah, hanya diberatkan, kalau nggak salah ada perkataan ulama, Imam Ibnu Taimiyah. Manusia itu bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat ketika dia bisa menunjukkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal. Tapi justru manusia bisa menjadi lebih buruk daripada hewan ketika dia memperturutkan syahwatnya kepada yang haram. Kemudian ikhwatalillah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus bersihkan hati ini dari kotoran-kotoran syubhat dan kotoran-kotoran syahwat. Ya. Dengan cara apa? Ya banyak cara. Dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah, senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu, senantiasa ya, membaca Al-Quran, senantiasa belajar, senantiasa hadir di dalam majelis ilmu untuk kita bersihkan diri kita dari dua bahaya ini. Syahwat. Ya, itu bisa ditundukkan dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih hati dari hasad, bersih hati dari dengki, bersih hati dari ambisi terhadap dunia yang menjerumuskan, ambisi terhadap dunia sehingga menghalalkan segala macam cara. Dan di antara cara untuk membersihkan hati dari dua hal ini, khususnya syahwat, keinginan terhadap syahwat yang terlarang adalah termasuk seperti hikmat, ya, dengki, iri hati, adalah dengan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita lihat di depan mata kita bahwa semua apa yang terjadi di dunia ini itulah yang merupakan ketetapan dan takdir Allah. Ya. Ada orang kita lihat, masya Allah, hartanya banyak. Ketika muncul rasa hasad saya dengki sama dia. Kenapa dia banyak sekali duitnya? Kenapa dia naik jabatannya terus? Ketahuilah, tidaklah dia dapatkan hal tersebut kecuali semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun sadar, untuk masalah dunia, untuk masalah harta, tidak ada yang hebat. Tidak ada yang hebat. Yang hebat itu siapa? Hah? Yang hebat itu Allah. Nah terus, kenapa kita harus hasad sama orang-orang yang kemudian berlebih dari harta? Nah, itu sudah takdirnya Allah, dia menjadi kaya. Itu sudah jatahnya dia hidup di dunia ini. Ya. Apalagi kalau misalnya orang punya harta tapi nggak dimanfaatkan kepada jalan yang benar. Kenapa kita hasad sama orang kayak gitu? Yang justru nanti tempatnya di neraka kalau dia tidak bertobat dari perbuatan. Justru yang kita hasad itu adalah orang yang punya harta tapi dia sedekahkan banyak. Nah itu bukan hasad, tapi namanya ghibtah. Nah ghibtah ini boleh. Ada orang masya Allah kaya raya, fulan punya uang, dia bangun ini untuk sosial, bangun untuk sedekah, bangun untuk pendidikan, bangun untuk dakwah. Nah ini nih yang harus kita munculkan dalam hati, ya Allah saya pengen juga seperti fulan. Yang kedua apa? Orang yang berilmu dan diamalkan. Orang yang berilmu banyak, panjang gelarnya, tinggi jabatannya, kalau tidak diamalkan, tidak perlu kita hasad. Yang kita hasad itu kalau ada orang berilmu tapi amalannya jos. Itu yang pantas. Tapi kalau nggak ada amalannya, buat banyak orang berilmu, tapi nggak diamalkan. Buat apa? Tapi yang mengamalkan inilah yang boleh kita hasadi, dalam tanda kutip gipta. Kita berharap, ya Allah saya juga pengen seperti fulan. Dia faham Al-Quran, dia faham hadis, dia paham ilmu agama, tapi dia juga mengamalkan. Ini yang penting untuk kita perhatikan, ya ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus yakini bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, kejadian apapun itu, kecuali semuanya adalah telah dicatatkan dalam Lauhul Mahfuz. Sudah menjadi catatan takdir kita semua yang ada di atas muka bumi ini.
Jadi kalau orang kaya, takdirnya dia kaya. Ya. Allah yang menghendaki dia kaya. Terus kenapa kita harus hasad? Ya. Karena yang namanya kaya itu tidak semuanya orang karena kerja keras. Betul. Kalau semua orang yang kerja keras bakal kaya, mungkin yang kerja sampai 24 jam itu lebih banyak uangnya. Tapi karena konsep rezeki itu bukan karena hanya kerja keras. Itu pemberian Allah. Itu takdir Allah untuk fulan sudah. Itu harus hasad sama orang-orang yang sudah Allah pilih untuk kaya. Ya. Maka ini pentingnya beriman terhadap takdir. Sehingga dengan beriman kepada takdir dengan iman yang benar, hati kita akan semakin bersih, semakin lapang, semakin menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi. Baik dan buruknya. Baik dan buruknya. Jadi ini diantara poin yang penting untuk kita. Sudah masuk isya, Pak? Kok cepat sekali? Ya. Apa kita yang terlalu lama sholat maghribnya? Ya, ini azan antara azan dan iqamah maghrib jam berapa menit? Hah? 15, 13 menit ya? Ideal, tapi kok terasa cepat sekali maghrib? Bisa. Subhanallah. Siapa yang azan? Saya masih melanjut karena terlalu sedikit sekali penggalan kalimat. Kita lanjut setelah azan. Tafadhal, silakan.
Baik, ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengatakan dalam kitabnya, dua kotoran ini harus senantiasa kita bersihkan, yaitu syubhat dan syahwat. Saking pentingnya untuk kita perhatikan kebersihan hati, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan diperintahkan untuk membersihkan hatinya. Nabi saja untuk senantiasa menjaga hatinya, dibersihkan. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ayat atau wahyu, ya, karena dia mengatakan bahwasanya ini termasuk yang pertama kali turun. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Mudaththir. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muddaththir. Wahai yang sedang berselimut. Qum fa'anzir. Bangkitlah engkau dan kemudian dakwahkan. Berdakwah, sampaikan agama ini. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan thiyab di sini maksudnya adalah thiyabul batin. Yaitu pakaian yang ada di dalam batin kita. Ini hati. Wa thiyabaka fatahhir. Sebagian ahli tafsir mengatakan dan pakaianmu, maksudnya di situ pakaianmu yang ada di dalam ini, batinmu, hendaknya engkau bersihkan. Ya, hendaknya engkau bersihkan. Dan ini sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Jadi yang harus dibersihkan itu adalah bukan hanya sekedar zahirnya saja, tapi batin kita yang harus lebih pantas dibersihkan. Yaitu hati-hati kita semua. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlik ila wasakhi thawbika fastahi min nadhari Allah ila qalbik wa fihi ihalun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Allah. Kata beliau, jika engkau malu terlihat oleh penglihatan yang makhluk, ketika engkau dalam kondisi kotor, ketika engkau dalam kondisi jorok, karena sejatinya manusia itu, ya, fitrahnya adalah makhluk yang bersih. Nabi kita sosok manusia yang paling bersih. Ya. Kita malu kalau dilihat kotor. Kita malu kalau dilihat penampilan yang tidak senonoh. Kita malu kalau tampil berhadapan dengan orang dalam kondisi bau. Nah, ada yang senang ketemu dengan kita dalam kondisi jorok, ya, nggak bersih, bau, ada. Malaikat aja nggak senang. Malaikat aja nggak senang. Makanya mukmin itu ya harus rapi, bersih, indah.
Apalagi hadir dalam masjid. Ini rumah Allah ini. Makanya secara khusus Allah mengatakan, khudh ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakai pakaianmu yang paling indah ketika engkau masuk masjid. Datang masjid tampil dengan pakaian yang bagus, yang rapi. Kalau perlu pakai wangi-wangian. Ya, karena ini rumah Allah. Malaikat datang hadir di tempat kita ini dan merasakan apa yang dirasakan oleh kita. Makanya dalam sebuah riwayat, fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu seperti halnya kita ini terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap. Di mana sebelum hadis ini Rasul mengatakan, siapa yang habis makan bawang putih, bawang merah, fala yaqrabanna masjidina hada. Jangan dekati masjid kami. Karena akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Makanya kalau hadir masjid, ya usahakan rapi. Niat kita karena Allah yang perintahkan. Karena kita ingin tampil indah, wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kita nih kadang. Urusan ketemu sama orang rapihnya luar biasa. Subhanallah. Kita pakai pakaian yang bagus. Kita pakai parfum yang mahal. Giliran masuk masjid, tampil dengan tampilan biasa. Terus pakaian yang bagus-bagus itu simpan di lemari. Nanti dipakai kalau lagi kondangan. Parfum yang mahal berjuta mungkin. Nanti simpan, nggak usah dipakai. Di sini nih yang paling penting untuk kita pakai itu. Wangi. Tapi kadang itu kan, oh, mau ketemu fulan. Oh, di dalam masih masjid, kayak sabun cuci. Gak ada wanginya. Salah kita. Makanya kata beliau di sini, wa idza kunta tastahi min nadri makhluqin mithlik. Jika engkau malu kelihatan kotor di hadapan manusia, fastahi min nadrillah ila qalbik. Maka hendaknya engkau takut, hendaknya engkau malu dilihat oleh Allah sementara hatimu kotor. Sementara hatimu kotor, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan maksiat. Sementara yang bisa mengetahui hati kita kotor atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu semua. Pakaian kita akan diketahui oleh manusia, tapi hati kita ini nggak bisa dideteksi oleh manusia. Nggak bisa. Yang bisa mengetahui hati kita bersih atau tidak cuma Allah. Maka hendaknya engkau malu ketika melihat hatimu kotor, sebagaimana engkau malu ketika dilihat oleh manusia itu kamu berpakaian yang kotor. Itulah kita yang terlalu mementingkan kebersihan di hadapan manusia, tapi lupa memikirkan bersihnya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kita lebih malu kepada Allah ketika kita melihat hati kita banyak dosa, penuh dengan syubhat dan syahwat. Maka ketika hati ini penuh dengan dua penyakit besar ini,
maka kita pun akan sulit mendapatkan ilmu agama. Belajar mental. Suruh datang kajian, sekali datang kabur. Sulit untuk menghafal, sulit untuk memahami. Makanya Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada gurunya Imam Waqi' tentang buruknya hafalannya. Beliau mengatakan syakautu ila Waqi'i su'a hifdzi. Saya pernah mengadu kepada guru Waqi' terhadap buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhla li'asi. Kata guruku, tinggalkan maksiat. Dan mengatakan, ketahuilah wahai Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahayanya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang hatinya kotor. Cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada yang hatinya kotor. Maka semua ini menunjukkan bahwasanya penuntut ilmu harus memperhatikan hatinya. Dia harus senantiasa muraqabah dan mengawasi hatinya. Jangan sampai dia biarkan hatinya berlarut-larut dalam kotoran, ya, syubhat dan syahwat. Ya. Dengan syubhat, karena mungkin ada di antara penuntut ilmu yang dia mendengarkan atau membaca buku-buku yang tidak dibenarkan, buku-buku ahlul bid'ah, buku-buku para orientalis, ya, buku-buku para misionaris, buku-buku para liberalis, dan sebagainya. Dia sengaja mendengarkan ceramah-ceramah mereka, sengaja mendengarkan syubhat-syubhat yang datang dari mereka, ceramah-ceramah yang mengajak kita menjadi berpikir, wah, kayaknya ini benar, padahal itu syubhat. Hati-hati. Apalagi kalau kita nggak punya benteng ilmu, sehingga sering kita dengarkan syubhat yang paling sering terdengar. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini syubhat. Ini bahaya. Ya. Yang pada akhirnya kita pun nggak tahu memilah dan memilih mana yang syubhat, mana yang nggak syubhat, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Di mana para ahli-ahli syubhat senantiasa dan terus sengaja untuk memasukkan syubhat dalam hati kaum muslimin. Dan ini adalah waswasatus syaitan yang akhirnya menggerogoti kaum muslimin, menggerogoti hati kaum muslimin. Suruh mengatakan, saya kuat, insya Allah saya bisa melawan. Ya, hari ini Anda bisa melawan. Hari ini Anda bisa membedakan ini bid'ah, ini syubhat. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali Anda merasa nyaman, akhirnya Anda pun termakan dengan perenjak syaitan yang menyesatkan. Syaitan yang senantiasa mengajak untuk mengotori hati-hati kita dengan syubhat-syubhat tadi. Sehingga di dalam sebuah sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila suwar la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Jadi yang harus kita bersihkan ikhwatal iman adalah hati-hati kita. Membanyak istighfar, perbaiki hati kita untuk belajar. Apa niat kita datang di majelis ilmu? Untuk dapat ilmu, dan nanti kita akan jelaskan. Ya, hati ikhlas dalam menuntut ilmu itu ada 4 poin. Ketika
empat poin ini ada di dalam hati-hati kita tatkala belajar, tatkala menuntut ilmu, maka insya Allah hati kita pun tergolong ikhlas. Tapi ketika salah satunya atau dua-duanya atau apalagi tidak ada sama sekali empat perkara ini dalam hati kita dalam belajar, itu sudah otomatis bahwasanya engkau belajar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.